saudara-saudari. Semoga Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Kami, Coram Deo Worship Center and Studies, berterima kasih untuk partisipasi saudara-saudari mengikuti video-video Worship 360. Worship 360 adalah pelayanan edukasi ibadah, salah satu dari 3 pelayanan Coram Deo. Kami juga melayani pembinaan ibadah melalui Semiloka Pieta. Dan kami tentu membuka kesempatan bagi saudara-saudari pemimpin gereja ketika rindu tukar pikiran seputar pelayanan ibadah. Kami terus berupaya memikirkan, mempersiapkan, dan menyajikan topik-topik yang kami pikir cocok dan diperlukan oleh berbagai gereja. Worship 360 mengemas aspek penyembahan bukan sekedar konteks kebaktian, tetapi juga realita kehidupan sehari-hari. Sejauh ini kami sudah membagikan 6 seri dan Anda bisa mengikutinya melalui kanal YouTube Coram Deo WCS, Facebook page, dan juga Instagram. Di sepanjang 2021 ini kami rindu mengajak saudara-saudari memandang gereja sekali lagi sebagai satu keluarga Allah yang terdiri dari beragam jiwa dengan beraneka talenta, peran, tanggung jawab, serta pergumulan. Setiap kelompok pelayan memiliki pertanyaan dan pergumulan berbeda dalam kaitan dengan pelayanan ibadah. Oleh karena itu, kami akan membagikan topik-topik yang relevan berdasarkan ragam peran tersebut. Semoga 2021 menjadi tahun di mana Tuhan Allah makin membentuk kita menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Oke, Bapak Ibu, itu sedikit overview pelayanan dari Coram Deo Worship Center and Studies. Kayak misalkan video yang sempat saya kirim kalau nggak salah ya, Men in Worship, itu seri yang sekarang sedang berjalan. Tapi yang sebelumnya judulnya Women in Worship. Nanti yang berikutnya Elders, jadi orang tua ya di dalam ibadah. Jadi generasi demi generasi kami coba singgung seperti itu. Nah, topik percakapan kita hari ini jauh lebih spesifik daripada topik minggu lalu. Semoga Bapak Ibu yang minggu lalu belum sempat berbagi, hari ini bisa punya kesempatan. Dan topiknya lebih spesifik dan saya merasa topik ini juga jauh lebih praktis daripada yang minggu lalu. Oleh karena itu, kita tetap mau bercakap-cakap dengan spirit yang menyembah Allah, ya, karena kita yakin semua percakapan kita terjadi di hadapan hadirat Allah atau Coram Deo. Alurnya sama persis seperti minggu lalu, tidak berubah. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita akan masuk di dalam doa. Tetapi sebelum berdoa, saya mau membacakan landasan buat kita bercakap-cakap hari ini dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 5. Ya, saya bacakan firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya melihat firman Tuhan ini sebenarnya mau mengajarkan kita menjadi komunitas Kristen yang hospitable, ya, dan tidak pandang bulu di dalam seluruh perilaku kita, sambutan kita kepada manusia yang datang ke dalam ibadah ataupun siapapun di dalam gereja. Jadi saya kira ini landasan yang cocok sekali dengan apa yang akan kita perbincangkan malam ini. Nah, mari kita akan sama-sama berdoa, tetapi saya mau mengajak dan mengundang Bapak Ibu untuk mendoakan rekan
di layar Anda ya, kan ada kanan, ada kiri, ada bawah, ada atas gitu kan. Nah, coba pilih satu aja tuh. Persis di atas, persis di bawah, persis di kanan, persis di kiri. Ya, doakan yang pertama untuk kesehatan pasti. Kesehatan di sini untuk kesehatan rohani, batin, dan juga fisik. Supaya Tuhan terus proteksi. Ya. Dan yang kedua, doakan peran sebagai pelayan di keluarga maupun di dalam gereja Tuhan. Ya, kita sama-sama tundukkan kepala, kita doakan teman di atas, di bawah, di kanan, di kiri sesuai dengan layar kita masing-masing. Ya, setelah itu saya akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh membuka seluruh percakapan yang kedua pada hari ini. Secara khusus kami berdoa untuk saudara kami yang sudah hadir, kiranya Kau yang boleh sertai, kuatkan, dan juga proteksi kesehatan setiap daripada anak-anak-Mu. Kami juga menyerahkan mereka yang masih mungkin ada pelayanan, hal-hal yang mendadak, kiranya Kau yang boleh menjaga satu demi satu. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya seluruh peran dan hal istimewa yang Kau berikan kepada kami boleh Engkau sertai, dan apa yang kami lakukan di dalam pelayanan di keluarga maupun di rumahmu, keluargamu, gereja, boleh betul-betul menjadi pelayanan yang sungguh menjadi ekspresi kasih kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Bapa Surgawi, kami kembali menghadap hadirat-Mu dengan segala syukur, karena Engkau boleh menyatukan kami kembali secara Zoom dan kami boleh siap bercakap-cakap untuk topik yang kedua. Tuhan, kami sadar seringkali kami sebagai gereja, kami belum maksimal di dalam merangkul seluruh jemaat-Mu. Secara khusus ketika kebaktian pada saat ini mayoritas kembali online, Tuhan, kami menyadari bahwa ketika kami mengamati dan mendengar kebaktian-kebaktian tersebut, tetap ada gereja-gereja yang bergumul di dalam memberikan sambutan kepada jemaat maupun yang belum Kristen yang hadir dalam kebaktian. Oleh karena itu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melihat apa yang Engkau mau kami lihat dalam aspek sambutan bagi umat yang beribadah secara online. Tuhan, berikan kami hati yang lembut, hati yang mau saling belajar, saling mendengar, dan tentu berikan kami telinga seorang murid, di mana kami boleh menjadi learners yang betul-betul merindukan apa yang Kau rindukan. Dan kami berdoa kiranya Engkau pakai gereja-gereja yang terlibat di dalam percakapan ini untuk dapat menghidupi apa yang kami percakapkan dan terus berupaya mewujudkan hal-hal yang kami peroleh dari percakapan ini. Tuhan sertai saudara-saudari kami yang mungkin masih dalam proses untuk masuk ke Zoom room, kiranya Engkau boleh berikan kekuatan, dan kalau ada saudari kami yang banyak hal-hal dadakan yang mereka harus kerjakan, Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan proteksi. Terima kasih ya Bapa untuk segala anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh percakapan kami malam ini. Amin. Oke, Bapak Ibu, ini sedikit review singkat video yang sudah dibagikan dan saya percaya mayoritas sudah melihat. Ya, saya di dalam video itu menekankan perlunya perubahan dalam menyambut jemaat yang hadir dalam kebaktian. Dan sekarang kebaktian online lagi. Dan saya kira perubahan ini tentu perlu terjadi kalau nanti Tuhan izinkan kita melakukan kebaktian hibrid atau full on-site di dalam gedung lagi. Nah, kemudian saya juga mengemukakan kenapa perlu mempertimbangkan perubahan tersebut, karena semua jemaat yang datang ibadah, sebenarnya kita semua bawa realita hidup. Ya, bahwa segala macam kultur kita yang udah menjadi darah daging yang tidak kita sadari, kita bawa ketika kita datang kebaktian berjumpa Allah dan berjumpa dengan saudara seiman. Jadi kita perlu memperhatikan aspek tersebut. Dan kemudian saya juga sampaikan dari pengamatan saya, ini kelihatannya terjadi sebelum pandemi maupun juga sekarang kebaktian daring ya.
sambutan di awal kebaktian itu tuh sudah sampai pada tahap klise. Istilah klise kan artinya negatif ya. Jadi yang saya maksud dengan klise di sini, kata-kata menyambut itu tuh udah nggak ada efeknya buat orang-orang yang datang beribadah. Ya, bahkan mungkin ada orang-orang Kristen yang merasa udah nanti aja lah masuk ke YouTube kebaktian, karena toh masih ngomong-ngomong di depan, nanti aja tunggu khotbah lah. Semacam begitu, bisa aja seperti itu. Ya, jadi itu udah klise. Karena realita hidup jemaat khususnya maupun manusia nggak terlalu disentuh. Ya, jadi perlu perubahan karena sambutan awal itu mencerminkan penggembalaan Allah, Sang Gembala Agung bagi gereja yang sedang bergumul. Nah, saya sebelum kita masuk dalam percakapan, saya tambahin sedikit aja. Topik yang kita ngobrolin ini benar-benar praktis ya Bapak Ibu ya. Tapi saya mau mengajak kita menyadari bahwa praktika ibadah yang bertanggung jawab tidak pernah terlepas dari teologi ibadah. Nah, ini secara sederhana boleh dikatakan semacam dasar teologi kenapa kita perlu perhatiin perkataan atau kalimat menyambut umat ketika hadir dalam kebaktian. Jadi ini benar-benar di bagian awal kebaktian. Ya, Christian worship itu harus hospitable, caring, dan welcoming. Nah, ini sumbernya dari buku tersebut, Worship Sourcebook yang dikeluarkan oleh Calvin Seminary. Nah, sebelum pandemi, ketiga aspek ini kan ya bisa dirasakan kalau jemaat masuk ke ruang kebaktian, bahkan dari halaman gereja ya. Ada gereja-gereja tertentu di halaman parkir aja udah diperhatiin sampai gimana banget gitu kan. Nah, tetapi sekarang selama kebaktian online, sambutan ini makin jadi kunci yang penting menurut saya. Ya, jadi ini perlu lebih diperhatikan. Nah, di dalam Worship Sourcebook ini, editor memberikan panduan yang menurut saya berharga. Ya, jadi apa sih isi kalimat sambutan di awal kebaktian? Menurut buku ini, kita perlu ngeset, ya, menyatakan tujuan ibadah itu buat apa sih? Ya, udah gitu semangatnya adalah semangat yang apa? Semangat prayerful, respectful, dan joyful. Ya, jadi itu yang saya kira bagus banget ya diungkapkan demikian. Saya perhatiin beberapa gereja tradisional itu nuansa mau masuk kebaktian itu nuansanya seriusnya minta ampun gitu loh ya, sampai kayaknya orang tuh kaku banget gitu loh ya. Nah, joyfulnya kurang berasa. Tapi ada gereja yang lain ya, yang sayap sebelah sana, wah sangat joyful banget gitu loh ya. Jadi memang macam-macam gereja. Nah, kemudian yang ketiga, perhatikan konteks ya dan kalender liturgi. Ini menurut buku tersebut. Nah, saya mau ajukan apa yang menjadi beberapa poin prinsipil yang menurut saya perlu ada. Ya, yang pertama, mindset kita harus God-centered. Artinya apa? Artinya kita jangan mengandalkan spontanitas murni. Ya, nanti kita akan bicarakan kenapa jangan spontanitas murni ya. Intinya kalimat sambutan itu perlu kita renungkan. Kita perlu tanya bahkan kepada Tuhan. Karena kan gembala gereja adalah Allah, bukan kita, gitu loh. Bahkan bukan pendeta senior sebenarnya. Jadi praktisnya susun perkataan sapaan awal itu dengan referensi eksplisit Allah Tritunggal yang menyapa umat. Terus kedua, saya pikir perlu ada prinsip penyembahan. Ya. Jadi di kalimat sambutan awal itu menjadi sangat strategis sekali untuk memberikan edukasi ibadah yang pendek-pendek setiap minggu. Ya, karena bayangan saya kalimat sambutan ini seharusnya beda setiap minggu. Ya, tapi ada pattern yang sama. Ya, patternnya 4 itu. Dan kemudian jadi definisi ibadah itu apa dan sebagainya, Bapak Ibu bisa masukin di situ. Ya, berarti pemahaman, penghayatan mengenai apa itu ibadah perlu dimiliki oleh para pelayan ibadah. Ya, sehingga bisa mengemukakan apa definisi ibadah. Kemudian yang ketiga, ini yang penting menurut saya, masukin komponen realita kehidupan. Ya, kita perlu ucapin kata-kata yang menyentuh realita baik secara umum maupun secara khusus yang sedang dihadapin. Ya, nah memang ini kan nggak mungkin semua ya, jadi memang kita mesti pilih dan kita perlu belajar nanya ke teman-teman jemaat, lagi kenapa sih, pergumulannya apa?
Jadi sebenarnya ibadah sama penggembalaan itu nggak kepisah sama sekali sebenarnya. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita perlu bikin kalimat yang tentu ada kaitan dengan panggilan ibadah atau tema kebaktian hari itu atau peringatan gerejawi hari itu. Nah, saya perhatiin gereja tradisional di bulan Agustus itu dijadikan bulan budaya. Ya. Nanti di September sama Oktober banyak gereja bikin itu sebagai bulan musik atau bulan ibadah. Ya, ini jadi pattern di Indonesia nih setiap tahun. Ya, nah, jadi keterkaitan itu penting. Kenapa? Karena keterkaitan yang logis nolong jemaat untuk understand what happened di dalam kebaktian hari ini. Ya, nah. Kan kita ngerti secara basic ya, ibadah itu kan kita berjumpa sama Allah dan kemudian kita bercakap-cakap, berdialog sama Allah. Kalau dialognya kagak nyambung, bagaimana membangun? Jadi keterkaitan dengan panggilan ibadah, dengan tema kebaktian, dengan peringatan gerejawi, tujuannya adalah simpel banget. Supaya orang merasa dia disapa sama Tuhan dan dia siap lakukan sesuatu untuk Tuhan di dalam kebaktian minggu itu. Ya, jadi ini yang saya mau tambahkan sedikit. Nah, saya mau memulai percakapan kita dengan satu pertanyaan sederhana. Semoga saudari Bapak Ibu bisa saling sharing mengenai hal ini ya. Nah, menurut Bapak Ibu, apa saja sih komponen realita yang cukup universal yang dihadapi oleh saudara-saudari kita di gereja kita masing-masing? Kira-kira apa komponen realita yang cukup universal? Coba selain pandemi. Karena ini universal banget kalau pandemi kan. Tapi kan ada aspek-aspek komponen realitas seputar pandemi yang sifatnya universal. Ya, di Jemaat Gereja Kristus Bogor mungkin aja sama BKPN di Jakarta atau GKI Gejayan di Jogja. Mungkin sama dengan apa yang dialami jemaat di GRI Berkat. Ya. Ya, jadi silakan. Apa saja sih komponen realita yang cukup universal yang dihadapi saudara-saudari kita di gereja kita masing-masing? Silakan, siapa yang mau duluan? Yuk, silakan, Bapak Ibu. Bisa menangkap apa yang saya tanyakan kan ya? Apa sih realita hidup yang cukup universal? Kematian, Pak. Kematian, pasti. Apa lagi coba? Banyak yang di PHK. Banyak yang di PHK. Ini tadi yang jawab siapa nih? Ibu Ripka ya? Bukan. Oh, siapa? Caroline. Ibu Caroline. Oh, sorry. Nah, apakah di jemaat GKR banyak yang ngalamin juga? Iya banyak. Iya banyak. Kehilangan pekerjaan. Oke. Nah, apakah ini sesuatu yang cukup universal? Terjadi nggak di Jogja? Kemudian nih di mana lagi? Di Medan. Kemudian Cibubur, ya, Makassar. Gimana Bapak Ibu? Silakan. Kalau saya Pak, ya, silakan. di Sulawesi Utara. Oh ya, silakan Pak. Itu di daerah Minahasa itu yang menjadi problem universalnya untuk seluruh daerah Minahasa itu cuaca. Nah, cuaca yang tidak beraturan itu sangat mempengaruhi panen raya masyarakat umum di tempat ini. Contohnya misalnya di sini itu, mungkin juga di tempat lain mengalami hal yang sama. Contohnya di sini, cingkeh itu dia berbuah kalau cuacanya panas terus, panas jangka panjang. Tapi mungkin bukan hanya Minahasa, seluruh Indonesia, cuaca sekarang sudah tidak sesuai dengan musimnya. Kadang panas, kadang hujan, sehingga itu di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, cuaca yang tidak mendukung, cuaca yang tidak beraturan, dari mana penghasilan jemaat ini? Apalagi di sini mayoritas Kristen. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Brian. Nah, menurut Pak Brian, ini bagus untuk dieksplor lebih jauh ya. Secara eksternal, urusan cuaca terkait sama panen. Tetapi ketika itu bersentuhan dengan jemaat, kira-kira apa yang emosi-emosi apa yang bakal muncul ketika jemaat datang kebaktian dengan konteks yang seperti itu? Emosinya ya, namanya jemaat-jemaat desa itu
emosinya itu ada pengharapan. Semoga lewat datang ibadah ya mungkin dalam tanda kutip diberikan kekuatan. Apalagi zaman sekarang kan kekuatan juga nggak cukup, butuh jawaban gitu. Betul. Seperti Betul itu, banget. Pak. Saya Mungkin. setuju banget. Ya, makasih Pak Budi. Iya. Benar sekali ya. Ini perkataan kelihatannya yang tadi Bapak katakan, pengharapan itu nggak cukup dalam tanda petik ya. Butuh Betul. jawaban. Butuh Nah, jawaban. ini kan kita secara gereja, ini kan jadi pergumulan ya. Apa kata-kata yang cocok ya untuk disampaikan di awal kebaktian sehingga perkataan Ibrani itu ya, pengharapan adalah sauh yang kuat. Itu gimana caranya bisa masuk di dalam batin umat yang mau datang beribadah gitu kan. Kalau itu menyentuh, wah itu beda sekali kekuatan yang diperoleh ya. Jadi itu satu hal yang menjadi pergumulan. Saya nggak memberikan jawaban karena saya juga nggak tahu jawabannya, Pak. Siap, terima kasih Pak Budi. Tapi betul sekali itu realita ya. Ya. Silakan ada lagi Bapak Ibu. Cuaca terkait dengan pencaharian yang menurun, yang nggak menentu, terkait dengan urusan emosi, khawatir, berharap, pengen jawaban dan sebagainya. Silakan Pak Simon. Saya melihatnya kegalauan batin menghadapi masa depan, khususnya ketidakjelasan atau ketidakpastian secara ekonomi. Adanya PPKM, adanya ganjil genap, dan lain-lain. Ya, tanpa itu saja mereka sudah turun penghasilan. Lalu dengan kondisi yang tidak pasti itu, mereka juga bingung. Semester pertama pandemi, keuangan gereja normal. Masuk semester kedua, mengakhiri Desember 2020, mulai turun. Masuk semester 2021 pertama, turun benar. Mereka bukan lagi nggak mau memberi, tetapi mereka itu merasa apalagi yang harus diberi ya, karena ini reserve terakhir yang kalau dipaksa dengan nominal sama, ngedrop mereka punya kehidupan. Yes. Jadi saya kira hampir di mana-mana mirip, apalagi jemaat saya kebanyakan juga pedagang, ya, dan semuanya terkunci. Ya. Kalaupun dibuka, hanya pelanggan-pelanggan tertentu yang kenal kontak, tolong kirim barang. Oke. Tapi berapa gelintir orang itu pasti nggak menutup aset, nggak menutup cash flow ketika mereka harus membayar karyawan dan seterusnya. Ya. Ya itu penjelasan saja. Tapi intinya adalah kegalauan secara ekonomi. Sehingga saya juga nanti di sesi ke-6 ngomong soal persembahan dan ucapan syukur itu. Betul. Thank you so much Pak Simon. Ini sesuatu real banget ya, karena ini sesuatu yang harian banget nih urusan ekonomi, PPKM, ganjil genap, di dalam urusan kita pandemi gitu ya. PPKM satu hal, tetapi PPKM itu menimbulkan kekhawatiran ekonomi. Nah, orang-orang takut aspek ekonominya nih. Ya. Jadi saya kira kalimat sambutan kalau tidak memperhatikan urusan ini, ya berarti kita kurang peka gitu ya. Coba ada lagi nggak dari Bapak Ibu yang lain? Silakan. Pak Novel, silakan. Ya, terima kasih Pak Budi. Saya tergelitik dengan yang Pak Simon katakan tadi. Tadi di awal kan saya memikirkan kita menyambut orang dengan segala pergumulannya. Dan beririsan dengan suasana pandemi ini yang berimbas pada kondisi gereja, keuangan, dan lain-lain. Jadi saya berpikir bahwa ini si pendeta majelis dan para pelayan, kita kan sedang memikirkan bagaimana mereka menyambut jemaat. Sementara pihak gereja sendiri dalam pergumulan yang tidak mudah. Jadi saya khawatir pihak gereja, walaupun misalnya kita diskusi ini dan kita membuat satu formulasi sambutan yang alkitabiah yang Pak Budianto jabarkan tadi.
Tapi sebenarnya kita sedang menyampaikan sesuatu yang sebenarnya kita juga butuh kata-kata penguatan dan lain-lain seperti itu. Jadi mungkin agak sedikit bergeser dari topik ini karena yang saya pikirkan dari awal dari kita ke jemaat. Tetapi sebenarnya bagaimana kita menyambut diri sendiri masuk dalam ibadah di tengah-tengah pergumulan seperti ini. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Novel. Nah, ini menarik ya, karena ini Pak Novel membawa kita kepada lapis yang mungkin kita nggak terlalu lihat ya. Kita sebagai pelayan, kita mempersiapkan sambutan yang merangkul jemaat, yang peka terhadap realita jemaat, tetapi kita sendiri lagi babak belur. Kita sendiri lagi berjuang. Ya. Nah, ini area yang saya kira berkaitan dengan spiritualitas kita sebagai pelayan ya. Tapi benar sih, Pak Novel udah berasa tuh, kayaknya ini udah di luar topik nih. Tapi benar, ini sesuatu yang real ya. Saya kira, saya pernah ditanya sama satu rekan majelis, tapi ini mungkin 10-12 tahun yang lalu ya. Dia tanya begini, sekarang ini rekan udah jadi salah satu calon pendeta di GKI di Kuningan ya. Dia nanya begini, Kak Budi, kalau saya lagi bergumul banget, kemudian lagi tugas jadi liturgos, itu gimana? Saya tuh nggak kepengen ngomong di depan loh Kak Budi. Gimana ya? Wah, waktu itu, dan dia nanyanya sebelum kebaktian dimulai lagi. Itu kan bikin dak-dikduk ya, jadi dia mau mimpin apa kagak gitu kan. Saya cuma bilang, ya disinilah kita belajar menantikan anugerah Tuhan itu jadi kayak semacam siraman air buat kita. Kita nggak bisa apa-apain tuh yang lagi gangguin kita, realita kita. Tetapi kita tetap jalan, lakukan apa yang menjadi bagian yang Tuhan percayakan. Coba nanti kamu ngalamin apa. Gitu loh. Jadi itu sesuatu yang, tapi terima kasih banget Pak Novel. Saya kira ini satu hal yang real, yang khususnya buat para pelayan. Ibu Lydia, silakan. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Novel, karena memang sempat saya kepikir begini loh. Kita sedang ngomongin topik bagaimana kita hospitable, tapi mungkin kita sendiri juga bukan orang yang hospitable. Saya lagi ngomong diri sendiri ya, rekan-rekan. Kadang-kadang kalau orang ke rumah tuh kadang-kadang, saya ingat ada satu ketika saya masih remaja sebenarnya. Jadi kakak rohani saya bilang, gue aus tahu sumur lu kering ya katanya. Jadi saya sadar bahwa saya bukan orang yang hospitable. Jadi ini maksudnya menyambung percakapan tadi Pak Novel ya. Kita mau ngomong kata sambutan, tapi apakah kita sendiri adalah seorang yang hospitable? Dan apakah kita merasa Tuhan itu hospitable sama kita? Saya pikir itu satu esensi yang penting ya. Kalau kita merasa di dalam keadaan pandemi, dalam keadaan kering, kita merasa kacau balau, tetapi kita selalu merasa Tuhan itu menyambut kita. Itulah satu spiritualitas yang disebut oleh Pak Budi ya. Bahwa kita itu memang setiap pagi datang kepada Tuhan di dalam segala kegalauan kita merasa Tuhan tuh menyambut kita dan menyirami kita dengan kasih sayangnya. Disitulah kita akan belajar kita tuh diterima Tuhan dan kita dapat belajar juga untuk menyambut orang lain ya. Saya pikir itu satu hal yang sangat penting sebelum kita kemudian menyusun kata sambutan, karena hospitable itu nggak bisa pura-pura ya. Gitu aja Pak Budi. Ya, thank you so much. Ya ini saya diingatkan oleh rekan-rekan supaya saudari yang pengen sharing, pengen menanggapi, angkat tangannya dulu ya. Udah gitu kolom chatnya kalau bisa hanya untuk urusan teknis ya. Jadi langsung aja ngomong di sini gitu ya. Silakan nih Pak David nih. Oh ada dua Pak David, udah gitu beritakan ya. Silakan. Oke, ya nyambung ke yang Pak Novel tadi sih sebetulnya. Saya kok langsung berpikiran yang mirip dengan yang Pak Novel gitu kan. Kita menyambut jemaat dengan keberadaan masing-masing. Nah, yang saya kepikir adalah setelah dengar yang lain dan juga kondisi di Bogor gitu, mungkin kita dalam konteks bagaimana menyambut jemaat untuk meratap bersama-sama. Itu mungkin ya dengan real kondisi yang walaupun spesifik di tempat kita masing-masing ya. Dan betul juga ya seperti yang Pak Budi juga tadi bilang gitu. Sebagai pelayan sendiri untuk melayani dengan kondisi keberadaan masing-masingnya juga mungkin dia punya pergumulan pribadi yang berat gitu ya. Ya pengalaman juga waktu kemarin terakhir saya pro kantor mesti menyanyikan lagu persembahan dengan syukur dan sebagainya.
compare to my condition sekarang juga nggak yang seperti Pak Simon Steffi bilang gitu, boro-boro apalagi yang mau diberikan gitu istilahnya. Jadi memang sangat berat gitu. Jadi mungkin ya spirit untuk meratap bersama-sama kali ya yang ada juga dalam diri kita sebagai pelayan di ibadah. Kira-kira itu kali Pak Budi. Thank you so much. Ini satu hikmat ya yang luar biasa menurut saya ya. Kita juga sebenarnya lagi nangis. Cuma kita belajar untuk nyambut orang. Nah, kemudian ketika Pak David mengatakan mengajak meratap bersama-sama, wah itu menurut saya sih dahsyat sekali ya. Kalau seorang pemimpin bisa berani membuka diri sampai seperti itu, berarti kan ketika dia berdoa, dia memimpin, dia ada ratapan yang mungkin akan terpancar gitu ya. Orang-orang berasa ini dia lagi ada sesuatu juga nih. Ya, jadi saya kira itu butuh kerapuhan, sekaligus butuh satu perasaan aman di dalam Tuhan ya. Kalau nggak ada perasaan aman itu susah sekali ya. Karena kebanyakan kita, ini maaf banget, kebanyakan kita mungkin tanpa sadar waktu kita mimpin, kita juga pasang kedok kan. Kita pengen jaga image. Ya, ini sesuatu yang mungkin kita nggak sadari. Ya, begitu jaga image, kita nggak vulnerable, kita nggak berani rapuh, akhirnya kita tidak hospitable. Ya. Jadi memang urusan kalimat sambutan ini tidak semata-mata technical apa isi kalimat sambutan. Karena kalimat sambutan itu memang pada akhirnya terkait sama spiritualitas kita sebagai pelayan. Ya. Oke, silakan beritakan. Kemudian Pak Brian, udah gitu kita akan beralih kepada kesaksian pertama dari Ibu Sinta. Ya, saya persilakan beritakan. Terima kasih Pak Budi. Pertama-tama dulu yang saya soroti di sini adalah komponen yang universal yang menjadi realita di dalam kehidupan gereja. Yang saya pahami di sini adalah ada banyaknya ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah gereja dan terlebih-lebih di tengah masyarakat. Jadi di dalam gereja sendiri ada banyak ketidakadilan sehingga di dalam pertemuan ibadah menjadi suatu yang kurang mengenakan bagi sebagian orang karena melihat orang lain yang selisih paham dengan dia akan menjadi sangat terganggu apabila mereka bertemu di dalam ibadah. Sehingga itu adalah menjadi suatu masalah untuk gereja dan masyarakat pada umumnya, tidak hanya di gereja juga, di masyarakat atau banyak organisasi lainnya yang menjadi tempat di mana orang-orang yang mementingkan keinginan sendiri dan sehingga ketidakadilan itu bisa terjadi di tengah-tengah komunitas atau gereja dan pemerintah. Terima kasih Pak Budi. Ya, terima kasih. Beritakan. Silakan Pak Brian. Ya, terima kasih. Nggak apa-apa ngomong lagi Pak Budi. Nggak apa-apa. Saya sangat setuju dengan pernyataan Pak David tadi bahwa harus kalau perlu meratap bersama. Nah ini menarik kata meratap bersama. Kenapa? Kalau meratap bersama berarti sebagai pemimpin harus sebagai jemaat juga harus menyadari bahwa pemimpin juga sedang meratap. Namanya kan bersama. Takutnya jemaat berharap bahwa pemimpin pun tidak sedang meratap. Pemimpin pun tetap power di tengah-tengah keadaan yang sangat kritis seperti ini. Dan istilah meratap bersama itu sangat menarik. Berarti jangan lupa, jemaat sebagai jemaat juga harus menyadari bahwa pemimpin, leader of worship itu, harus dia juga dalam keadaan yang meratap, sedang mengalami hal yang sama dengan jemaat itu. Makanya kalau saya boleh mengutip dengan bahasa saya sendiri, kata Pak Yoas Adi Prasetya dalam bukunya Gereja yang Merengkuh, Allah juga itu adalah Allah yang galau, yang merengkuh umatnya di dalam kegalauannya itu, maka Yesus ada. Kurang lebih seperti itu. Ya. Terima kasih. Saya kira benar banget. Maksudnya di dalam kalimat ketika kita membuka kebaktian sambutan kita, saya kira unsur kita sebagai pemimpin meratap itu bukannya nggak boleh tersampaikan. Menurut saya itu satu komponen realita yang perlu muncul kalau memang kita sedang berjuang bergumul juga ya.
Jadi saya kira itu satu komponen yang patut menjadi aspek yang penting. Dan ini sekedar informasi, di dalam pelayanan kami Worship 360, saya pernah membagikan prinsip ratapan. Jadi Bapak Ibu bisa cek itu ratapan pakai singkatan, Anda bisa cek satu-satu. Ratapan itu ngapain aja sih? Ya, ratapan itu bukan cengeng. Ratapan itu adalah tindakan iman sebenarnya. Jadi nanti silahkan dicek karena ini satu hal yang saya kira kritikal ya di dalam aspek kita merangkul jemaat di awal kebaktian. Ya. Oke, saya kira saya mau beralih kepada Ibu Sinta untuk membagikan kesaksian yang pertama. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Bapak Daniel. Maaf Bapak Budi. Bapak Daniel. Iya, selamat malam. Saya Sinta. Saya dari Gereja Kristus Bogor. Di sini juga ada rekan saya, pelayanan Bapak David. Saya merasa terberkati dengan topik perbincangan kita hari ini mengenai sambutan klise menjadi sambutan pastoral. Saya merasa ini perlu mendapat perhatian dari gereja, bukan hanya saat ibadah ragawi, saya sebutnya ya Pak, tapi juga dalam ibadah virtual. Apalagi dalam masa kita penuh dengan kebingungan, ketidakpastian gitu dalam saat ini, gereja memang perlu sekali untuk memerankan fungsinya sebagai teman, sebagai pelindung, penghibur, dan menolong orang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi memang gereja umumnya sungkan ya Pak melakukannya, apalagi tadi Bapak bilang untuk gereja tradisional itu seperti kami, kayaknya kagok gitu ya Pak, nggak terbiasa untuk ya berkata-kata dengan luas gitu. Dan akhirnya kami dibuatkan Pak biasanya gitu ya. Jadi kata-katanya umum gitu biasanya. Nah, saya mau berbagi apa yang terjadi di gereja kami, di Gereja Kristus Bogor, dalam kebaktian umum yang berjalan sebelumnya, lagi sebelum pandemi. Yang bertugas mimbar itu mungkin sama dengan beberapa rekan di sini, yaitu ada pelayan firman, penatua, prokantor, pemusik, liturgos juga kami nggak selalu ada, Pak. Kami sesekali saja kalau misalnya PF-nya itu dari gereja lain. Dan liturgos juga adalah penatua. Selain itu juga ada tim penyambutan di muka pintu masuk gereja ya. Dan juga tim kolektan dan pengisi pujian. Kami tidak ada worship leader, Pak. Kecuali di ibadah tertentu ya gitu. Nah, makanya semua urutan liturgi itu udah tersusun dengan rapi, dengan baik, ayat-ayatnya sudah ada. Termasuk mungkin ada beberapa pengantar transisi tapi jarang ada Pak gitu. Nah, termasuk di sini adalah kata sambutan seperti yang kita sedang bahas sekarang. Nah, kata sambutan ini juga dilakukannya oleh penatua yang bertugas. Tinggal bacain aja Pak, selalu sama setiap minggunya. Tolong dikoreksi ya, Ko David kalau saya ada lupa. Kata-kata aja kalau nggak salah nih, yang waktu sebelum pandemi ya. Kami nyebutnya misalnya selamat pagi Bapak Ibu, selamat beribadah. Dan bagi kami menyambut jemaat yang dari gereja lain yang baru hadir ataupun simpatisan. Dan jika ada, silakan berdiri begitu. Kami akan menyambut dan kalau perlu pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi tata usaha dan sebagainya. Lalu mari kita bersaat teduh. Itu selalu seperti itu Pak, kata-katanya. Nah, walaupun ketua majelis kami waktu itu tuh menghimbau untuk ayolah improve gitu dengan kata-kata yang lebih luas. Welcoming jemaat, tanya bagaimana kumaha damang gitu-gitu ya. Lalu ya dulu ketua majelis kami dulu, tapi sekarang juga beliau jadi ketua lagi. Selalu begitu, guyon gitu ya Pak. Kumaha damang, apa nanya dengan luasnya. Tapi kembali kepada pribadi masing-masing lagi ya Pak. Dan kebanyakan memang kikuk Pak, nggak bisa untuk melakukannya gitu. Akhirnya tetap aja baca teks gitu. Nah, karena mungkin waktu itu ibadahnya kan masih ragawi ya Pak ya, maka hal-hal tersebut mungkin agak tertutupi karena jemaat datang masih sibuk lihat sana sini, masih senyum-senyum, bertegur sapa gitu. Jadi nggak terlalu
ngefek lah istilahnya, atau malah akhirnya menjadi tidak menarik Pak untuk diperhatikan gitu. Jadi udah umum deh gitu, belum mulai ibadahnya baru lagi ngomong-ngomong begitu. Nah, seperti yang Pak Budi sudah paparkan dalam video bahwa penyambutan itu adalah lapisan pertama ya Pak, yang berperan untuk menyambut, merangkul, sehingga jemaat itu langsung merasakan kehangatan, ada penerimaan gitu. Nah, hal ini yang masih belum dapat diwujudkan lah kira-kira di gereja kami Pak gitu. Nah, tidak ketinggalan pula peran penyambutan di muka pintu masuk ke ruang ibadah. Harusnya di situ hal yang hangat lebih terjadi ya Pak ya gitu kan. Tapi kadang orang menganggap enteng tugas penyambutan. Tuh Pak David suka gemes kadang-kadang kalau orang yang nyambut itu mukanya kemana gitu ya. Padahal itu justru merupakan perwakilan gitu kan bahwa kita menyambut. Nah, perlu disadari sih memang bahwa makna perjumpaan dengan Allah itu bukan hanya saat menyanyi atau kita menerima berkat, votum, salam, firman Tuhan dan hal-hal seperti itu, tapi pada saat bertemu dengan tim penyambutan dan setelah itu kita masuk ke dalam bagian liturgi yang sapaan gereja pertama itu saya merasa itu adalah awal perjumpaan gitu dengan Tuhan di gereja gitu. Dan kita merasa diterima dan dirangkul gitu untuk kita selanjutnya mengikuti proses-proses liturgi selanjutnya gitu. Saya mau sharing sedikit karena saya juga masih kuliah nih. Ada teman saya di sini, kalau nggak salah ada Lince, ada Fani. Dosen saya tuh wanti-wanti pesan, mungkin Pak Budi juga sama Pak seperti itu, bahwa kita harus ingat semua orang yang datang ke gereja itu dengan berbagai kondisi. Ada yang mungkin saat itu mereka lagi nggak punya kerjaan, lagi kesulitan keuangan. Ada yang tadi berangkat ke gereja tuh ribut di rumah gitu. Ada yang sakit, ada yang lagi berduka, ada yang belum kenal Tuhan. Nah, maka di sini gereja itu diharapkan bisa peka, tidak menyamaratakan, mengkondisikan yang sama kepada semua orang gitu. Mungkin contohnya satu seperti di bagian sambutan kan kita sering mengatakan mari kita memuji Tuhan dengan lagu nomor sekian gitu. Padahal kita sebagai gereja kita nggak tahu kondisi satu-satu yang hadir itu sepertinya gimana gitu. Apakah iya mereka sudah siap gitu memuji Tuhan gitu dengan keberadaan mereka. Nah, di sini yang tadi Pak Budi katakan juga bahwa harus harus peka dan harus diberikan penjelasan terutama mengapa harus memuji Tuhan, mengapa gitu kan kita merasakan hadirat Tuhan dan kita sebagai orang percaya dalam segala apapun kondisi kita itu kita harus memuji Tuhan di awal gitu. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi saat ini, Pak? Sedang pandemi ini ya di gereja kita memang awal-awalnya masih sibuk dengan mencari bentuk ibadah yang tepat. Belajar teknologi gitu, lalu melayani jemaat dengan keterbatasan yang ada gitu. Nah, ini awal-awalnya memang kata sambutan sama juga nih. Jalannya masih begitu aja gitu. Walaupun sebenarnya kita ngelihatnya udah ngeliatin laptop terus gitu ya. Udah gak ada interaksi sama rekan-rekan gitu. Jadi kesannya kayaknya aduh kata-katanya begini lagi gitu kan, bosen gitu. Akhirnya jemaat bisa milih gitu kalau saya lihat. Bagian mana yang saya mau dengar, bagian mana yang saya nggak mau dengar. Nah, kayaknya nggak perlu deh gitu. Sampai akhirnya Pak David bikin survei, Pak, di Bogor untuk tahu berapa persen jemaat hadir di bagian mana, berapa persen jemaat hadir di bagian mana, dan top-topnya di mana gitu. Nanti mungkin Pak David bisa bantu kasih penjelasan. Nah, jadi di sini ya sambutan pastoral itu sangat penting gitu ya sebenarnya gitu untuk membuka pintu kepada umat untuk berjumpa dengan Allah sehingga mereka merasakan semua tuh satu kesatuan. Dari awal pun mereka nggak merasa ini sambutan ini bukan untuk aku gitu, ini untuk kalangan yang beda karena tidak menyapa aku, tidak ya bukan buat aku lah gitu, kata-katanya sudah terlalu umum gitu. Nah, makanya sangat diharapkan sekali kalau
justru dalam masa ini gereja bisa berperan lebih lagi gitu. Dan kalau tadi ingat saya nambahin, ingat kata-kata tadi Pak David dan Pak siapa saya lupa tadi, maaf, bahwa kadang kita pun sebagai penata layan juga merasa kosong, Pak. Itu pun yang pernah dirasakan pasti sama Pak David dan saya waktu itu, waktu kami sama-sama di saya majelisan di bidang peribadahan, tapi sekarang saya sudah selesai periodenya. Dan kami sendiri juga merasa perlu untuk selalu terbangun gitu, Pak. Kadang melihat yang rutin begitu, aduh kita kerasa kosong juga gitu. Akhirnya kayaknya iya nih jalannya klise juga begitu kan ya. Tapi sih puji Tuhan di kali yang kedua masa PPKM ini gereja kami sudah mulai ada perubahan, Pak, gitu. Udah mulai kata-kata sambutannya dicobalah dengan lebih mengalir, dengan menyapa bagaimana kondisi umat, dengan menceritakan apa yang lagi dilakukan, topik apa, tema apa. Tapi belum, Pak, belum sampai kepada sambutan pastoral yang sebaiknya dilakukan bagaimana, begitu, Pak. Oke. Iya, saya boleh ini, Pak, minta izin tambahin dari Pak David. Oh, silakan Pak David kalau ada yang mau ditambahkan. Jadi silakan, Pak. Sebenarnya waktu awal saya udah nanya Pak Budi ke Pak David, kok nanti mau kasih sambutan nggak? Mau kasih kesaksian nggak? Beliau bilang nggak mau. Saya bilang ya sudah saya. Toh nanti saya pasti akan todong juga ya Pak. Iya, mungkin boleh ditambahin Pak David. Makasih. Ya silakan Pak David kalau ada mau menggarisbawahi atau ya itu tadi menarik tuh ya bisa bikin survei begitu ya. Ya, itu mungkin bisa di-share kok. Ya, mungkin kalau bicara surveinya sih waktu itu memang kita coba survei ya. Jadi setelah berjalan ibadah online selama 4 bulan, jadi di bulan November tahun lalu sih. Jadi kita mulai ibadah online, terutama yang setelah live streaming ya. Jadi live streaming di Agustus tahun lalu, awal Agustus, di November kita coba survei. Dan ternyata dari saya katakanlah total yang pertama yang mengejutkan adalah dari total kalau viewernya tinggi, maksudnya gini, kalau misalkan rata-rata per minggu, per hari Minggu dalam kondisi offline itu yang datang beribadah satu hari Minggu itu kira-kira 800-an gitu kan, 800-an orang total, 850 gitu. Kalau melihat jumlah viewernya di awal-awal malah sampai 1.000 lebih. Tapi kualitas viewing time-nya itu cuma average di 27%. Wow. Cuman 27%. Artinya cuman di sekitar 25 menit. Dan bisa diindikasikan bahwa itu cuma ada di khotbah. Atas dasar itulah kami melakukan survei. Gitu. Ya, atas dasar itulah kami melakukan survei. Dan dari susunan tata ibadah yang maksudnya kita ada salah satu pertanyaan adalah karena kondisi kita bisa di YouTube gitu kan, yang kita open ya pagi live streaming, kita live streaming jam 6 pagi. Jadi jam 7:15 itu udah selesai live streaming. Kemudian kan rekamannya di YouTube bisa diakses kapan waktu kan. Dan itu yang mengakumulasi menjadi total viewer. Ya kan? Tapi pada saat kita evaluasi average dari total sekian itu hanya 20, average itu cuma di sekitar 25 menit dari sekitar 75 menit peribadahan. Gitu kan? Kemudian karena kan kalau kita nonton di YouTube kan kita bisa skip kan? Ya. Gitu ya kondisinya ya. Kemudian kita jadi pengen tahu, salah satu pertanyaan adalah yang kalian skip yang mana aja sih? Gitu kan? Ya udah kebayang, mostly yang ada kata-katanya yang sifatnya basi dalam tanda kutip. Berarti ini membuktikan bahwa ini perlu kita pikirin nih gitu ya. Yes, makanya dari situ yang pertama kami lakukan adalah bagaimana peribadahan itu awalnya kita masih concern berkaitan dengan kebersamaan gitu kan. Jadi akhirnya mulai Maret kemarin nih. Maret apa April saya lupa. April deh, mulai April kemarin kita hanya tayang itu di jam-jam ibadah normal pada hari Minggu. Jadi kita cuma live streaming di 6.30
kemudian selesai ibadah kita close, kita private gitu kan, kemudian kita premierkan kembali di pukul 9.30 dan pukul 17. Dari situ mulai kelihatan jumlah viewernya turun drastis, otomatis gitu kan, turun drastis, tapi quality viewing time-nya meningkat di 60 sekian, hampir 70% lah. Artinya kalau dilihat begitu, kalau diperhatikan ya kan kelihatan grafiknya tuh trennya ya. Di awal-awal ya banyak yang telat deh gitu. Ya faktor kebiasaan gitu kan, kadang susah lah. Maksudnya kita juga belum nggak bisa fokus sampai segimana lagi. Kadang ibadah offline juga kan ada yang datang terlambat gitu kan. Cuman bedanya pada saat online dia bisa live duluan. Iya. Jadi ada periode grafik yang mulai meningkat, kemudian steady, baru di belakangnya agak turun sedikit. Iya. Nah itu kan mempengaruhi average daripada viewing time kan istilahnya. Dibanding memang pada saat kita open semua, mungkin kalau kita klik sebentar ya cuma sekitar 1 menit kita lihat, kan udah kehitung viewernya, tapi time-nya kan yang cuma 2 detik atau 1 menit kan akan mengakumulasi menjadi kecil. Jadi kira-kira seperti itu yang kita lakukan. Dan improvement yang sekarang berjalan adalah ya kita mulai masuk ke bagian soal berkaitan dengan penyambutan. Akhirnya mungkin baru sebulan terakhir ini kita coba, belum punya orangnya karena memang nggak bisa setiap orang dipaksakan untuk bisa hospital seperti yang Bu Lydia tadi katakan gitu kan, karena itu ada pasti ada dari bakatnya. Sama kalau saya juga, saya Sinta aja kalau ngomong, kalau bilang saya tuh judes orangnya. Kalau ngomong itu ceplak-ceplok bisa seenaknya gitu kan, dan mungkin kalau orang yang kenal saya itu pasti banyak yang kesinggung atau melihat tampang saya aja udah males gitu kan. Akhirnya saya minta tolong ada beberapa teman penatua juga yang memang punya, yang saya tahu dia punya talenta lah. Saya minta dibuatkan script writer. Jadi jadikan mereka script writer. Jadi tata ibadah yang tersusun, ya kita memang udah setting semua gitu kan, ayat-ayat Alkitabnya, lagu-lagunya dan sebagainya. Jadi pengantarnya kami minta setiap minggu ada orang yang jadi script writer gitu ininya. Cuman kita mengarahkan, tolong dong yang disapa atau yang diajak tuh konteksnya ini, konteksnya itu, kayak seperti bulan budaya sekarang gitu kan, atau konteksnya dengan tema dan sebagainya. Kita mulai belajar dari situ, Pak. Iya. Puji Tuhan ya. Kebetulan kita mulai lakukan mulai Juli kemarin lah gitu. Ya berarti sudah ada upaya menuju perubahan gitu ya. Dan kemudian ada dalam tanda petik jembatan-jembatan kecil yang dibikinin supaya buat teman-teman yang mungkin nggak kelihatan hospitable, dia bisa dibantu juga gitu kan. Karena pada akhirnya kan yang dilihat jemaat itu adalah gereja ini hospitable apa enggak sih? Gitu kan. Jadi saya kira ya ini contoh yang baik sekali nih. Terima kasih banyak. Mungkin ada dari rekan-rekan yang lain yang mau menanggap, bertanya, mengklarifikasi. Saya persilakan. Setelah 1-2 orang, saya akan beralih kepada Pak Renaldo untuk membagikan kesaksiannya. Silakan, Bapak Ibu. Silakan, Pak Simon. Saya ringkas saja apa yang disampaikan oleh Ibu Sinta tadi. Barangkali apa yang di awal begitu formal mengundang, harusnya itu berikutnya. Jadi harus menyampaikan berita yang berkait dengan isu pastoral kebersamaan komunitas gereja. Tadi Pak Budi udah bilang jangan improve seenaknya karena memang jago ngomong. Jadi akhirnya saya ngomong begini, kalau kita mengalami pimpinan roh dan berita firman yang mengubah kehidupan sebagai utusan yang mendapat berkat di akhir ibadah minggu lalu, harusnya menjadi kunci untuk mengubah sambutan klise menjadi sambutan pastoral. Singkatnya saya mau bilang, orang-orang yang tidak mengalami dalam minggu di depan sebagai utusan, apa yang sudah diberitakan sebagai anugerah Tuhan yang mengampuni, apa yang dikasih petunjuk untuk hidup di dalam pembaruan, dimeteraikan dan dikuatkan kembali lewat pemberitaan firman, menyatakan komitmen lewat persembahan, dan mau menjadi utusan karena berkat yang Tuhan janjikan, saya kira kita seumur hidup akan klise terus.
Kenapa? Karena itu defense mechanism sebenarnya. Untuk orang lain jangan tahu saya tuh siapa, sudah berubah atau belum. Itu yang barangkali kita perlu ngeh. Cara iblis untuk mendegradasi status kita sebagai pemberita kabar baik. Ya, ya. Ya, saya kira ini kritikal banget ya, karena dengan Pak Simon mengatakan seperti itu, sebenarnya kebaktian minggu ini tidak terputus dari kebaktian minggu lalu sama kebaktian minggu depan. Dan saya kira apa yang tadi Pak Simon katakan ini menjadi satu beban tersendiri buat kita para pemimpin ya. Kalau pemimpinnya aja tidak memperlihatkan dinamika karya Roh Kudus dalam hidupnya sehingga dia selalu jaga image, pasti akan susah sekali gereja mengalami perubahan ya. Jadi thank you so much Pak Simon untuk satu hal yang penting banget. Pak Ivan, silakan Pak Ivan. Setelah ini silakan Pak Renaldo bagikan kesaksiannya ya. Iya, ini saya lower hand dulu ya. Saya mau sharing untuk rekan-rekan, saudara-saudari sekalian yang mungkin tidak merasa piawai berbicara gitu. Jadi Bu Lydia minggu lalu kan cerita Bu Lydia adalah seorang introvert gitu. Saya juga seorang introvert. Dan saya nggak piawai bicara gitu. Nah mungkin saudara-saudari sekalian bisa mengamatinya dari saya saat ini. Mungkin beberapa sudah ngantuk juga ini. Nah, saya ingin sharing beberapa usulan praktis mungkin kepada saudara-saudari sekalian bagi mereka yang kurang piawai berbicara dari seseorang yang kurang piawai berbicara, yaitu dengan menuliskan apa yang akan kita bicarakan. Gitu. Nah, karena mengapa? Karena tanpa dipersiapkan pun ya, kadang orang yang piawai bicara pun akan kembali ke itu saja yang diucapkan. Gitu. Bahkan yang menarik, kadang tanpa janjian, di bagian-bagian tertentu mereka bisa sama terus mengucapkannya. Saya kasih contoh misalnya. Mungkin banyak dari saudara-saudara sekalian itu, kalau mau pengakuan iman rasuli selalu dengar, marilah bersama dengan gereja dari seluruh tempat dan zaman. Nah, siapa yang nyuruh harus seperti itu? Nggak ada kan? Tapi sama seperti itu semua. Gitu. Jadi yang klise, itu bukan hanya yang nggak piawai berbicara. Gitu. Yang piawai berbicara pun, kalau tidak terlalu dipikirkan, itu lama-lama akan tertarik ke menuju ke itu saja dan menjadi klise. Gitu. Jadi dipersiapkan itu membantu kita juga bagi yang tidak piawai berbicara. Kita tidak pandai untuk mengungkapkan maksud kita, itu mungkin karena kita bukan orang yang spontan. Tapi ketika kita menuliskannya, mungkin Tuhan bisa mengejutkan kita. Gitu. Oh, ternyata saya bisa ya ngomong A, B, C, D, E, F, G ini. Nah, kalau di gereja Pak David tadi ada yang menuliskan juga bagus begitu. Tapi saya juga mau menantang saudara-saudari sekalian yang merasa tidak piawai berbicara untuk mencoba menuliskannya juga. Siapa tahu ternyata juga bisa. Di sisi lain, saya juga tidak melarang menggunakan materi yang sudah dituliskan orang lain. Nah, Pak Budianto itu tadi menggunakan buku Worship Sourcebook gitu. Itu seminari alma mater saya, jadi saya harus bela penggunaan Worship Sourcebook tentunya. Maksud saya adalah kadang materi yang sudah dipersiapkan itu kaya begitu. Konteksnya juga multifaceted. Banyak isu-isu pastoral yang bahkan kita nggak pikirkan, ternyata sudah ada di doa-doa yang sudah dipersiapkan seperti itu. Saya juga sering menggunakan Worship Sourcebook di Bade Indonesia yang saya terjemahkan. Nah, tentu mungkin ada konteks-konteks tertentu gereja kita yang membuat kita harus menambahkan kalimat tertentu. Atau ada konteks-konteks yang tidak pas, kita hilangkan. Gitu. Tetapi tidak ada salahnya menggunakan materi yang sudah dipersiapkan, baik seperti yang Pak David tadi katakan oleh scriptwriter, maupun yang telah diwariskan gereja. Banyak sekali kita bisa dapatkan dari sumber-sumber manapun, internet sekarang ada di ujung jari kita, termasuk di Worship Sourcebook. Nah, yang terakhir,
di beberapa gereja yang skripnya masih tidak dipersiapkan, itu ada tentangan gitu untuk menggunakan skrip yang dipersiapkan, untuk menggunakan skrip yang kita sendiri persiapkan, atau bahkan yang orang lain persiapkan. Nah, ini saya curiga. Saya curiga kita itu memiliki kesalahpahaman tentang pekerjaan Roh Kudus, begitu. Jadi Roh Kudus itu kita samakan dengan spontanitas. Tetapi apakah ketika kita menuliskan skrip dengan prayerful, dengan thoughtful gitu, apakah Roh Kudus tidak bekerja di situ? Ketika kita menggunakan doa yang telah dituliskan Bapak Gereja Agustinus, apakah kita mengatakan Bapak Gereja Agustinus tidak ada Roh Kudusnya begitu? Tentu ketika kita mau menggunakan yang sudah dipersiapkan, kita perlu menghayati lagi, kita perlu membaca lagi dengan baik, kita perlu mendoakannya gitu. Tetapi jangan ada asumsi bahwa kalau tidak spontan, tidak ada Roh Kudusnya begitu. Ini berarti Roh Kudus hanya sama dengan spontan gitu. Thank you, Pak Budianto. Wah ya, terima kasih banyak nih Pak Ivan ya, kita bersyukur sekali. Karena apa yang disampaikan Pak Ivan itu menggarisbawahi komentar umum saya di depan tadi ya. Jangan mengandalkan spontanitas murni. Kenapa? Karena yang bakal keluar dari kata-kata kita pasti sama tiap kali kita ngomong. Karena itu zona nyaman kita. Ya. Dan kemudian kita, apalagi buat kita yang tidak piawai ngomong di depan ya, kita pasti gelagapan di depan. Begitu gelagapan di depan, ngomongnya makin panjang. Ya, jadi saya kira saya sangat bersyukur sekali Pak Ivan menyorot hal ini. Dan tadi ada contohnya juga dari Pak David, ada yang buatin. Dan kami waktu pelayanan di Singapura, kami juga bantu majelis-majelis kami yang jadi mayoritas majelis kami itu latar belakangnya GKI semua. Ya. Jadi Anda tahu tipenya mirip GKI, GPIB, Gereja Kristus, GKI itu mirip-mirip semua. Dan kemudian kami bikinin jembatan-jembatan kecil. Jadi kami bikinin kata-katanya, tapi kami bilang ke teman-teman majelis, kamu boleh tambahin, kamu boleh kurangin, tapi komponen yang kami bikin tebel, jangan sampai hilang ya. Nah, lama-kelamaan teman-teman majelis makin pinter. Begitu makin pinter, jadi panjang mereka ngomongnya. Nah, begitu panjang ya kita ingetin lagi, jangan kepanjangan ya. Karena ada rekan-rekan tertentu ya dari suku tertentu kan suka cerita ya. Di depan mimbar dia cerita, dia dagangnya begini, begitu dan sebagainya, dia sama anak begini, begitu dan sebagainya. Tapi memang lama-lama nyambung juga sama tema sih, gitu loh. Cuma panjang amat muternya gitu loh. Jadi itu yang memang terjadi juga di dalam pelayanan yang saya kerjakan juga. Tapi memang perlu bikinin jembatan-jembatan kecil itu sih. Ya, terima kasih Pak Ivan. Saya balik kepada Pak Renaldo. Ya, terima kasih Pak Budi. Suara saya kedengaran ya Pak? Oh, Pak Budi freeze. Ya, terdengar Pak. Saya setuju ya dengan video singkat dari Pak Budi gitu, bahwa memang sapaan yang terpenting dalam ibadah itu sepanjang ibadah adalah sapaan dari Allah gitu, dan termasuk juga welcoming speech gitu, sambutan di awal ibadah, karena kan memang ibadah hakikatnya adalah berjumpa dengan Allah atau perjumpaan Allah dengan umat tebusannya. Tapi memang kebiasaan yang ada gitu, kalimat sambutan di awal itu cenderung singkat, terus dianggap kurang penting gitu ya. Terus seringkali disampaikannya nggak pakai persiapan yang memadai, hanya improvisasi seperti Pak Ivan bilang itu tadi, spontan. Akhirnya hampir ya, saya nggak bilang totally gitu, hampir tidak mempunyai makna dan dampak bagi jemaat yang akan berjumpa dengan Allah gitu. Nah, kemarin saya sempat mengamati beberapa ibadah gitu ya. Kalimat pembukanya memang ya singkat, standar gitu ya. Bahkan mohon maaf, ya, saya kemarin lihat beberapa GKI, tapi GKI nggak ada yang di sini ya Pak ya. Jadi bukan GKI yang Bapak Ibu ada di sini. Itu kalimat awalnya tuh singkat, mungkin 1 menit. Tapi habis kalimat singkat, pemimpin ibadah itu melanjutkan dengan pokok warta sepekan. Itu panjang banget gitu ya, 5-10 menit. Itu padahal baru pokoknya itu ya, gimana isinya pasti lebih panjang. Jadi menurut saya harusnya
karena memang ini ibadah itu sapaan Allah, ya pokok warta mungkin singkat saja, apalagi namanya pokok, tapi kalimat sambutan itu yang harus dipikirkan gitu. Pada kalimat sambutan di awal ini, jika dipersiapkan dan dilakukan dengan benar, tentunya akan mengajak atau membuat jemaat itu fokus, kemudian memelihara suasana yang hikmat, bahkan bisa membangkitkan iman mereka. Mungkin mereka pada saat buka YouTube gitu atau buka streaming masih nggak fokus gitu ya, tapi justru bisa membangkitkan iman untuk masuk dalam ibadah atau perjumpaan dengan Allah. Jadi menurut saya kesadaran akan pentingnya kalimat pembuka sebagai salah satu bentuk sapaan Allah itu penting bagi ya pemimpin ibadah, apakah itu liturgos, worship leaders, pendeta, tergantung gerejanya ya. Jadi mereka harus mempersiapkan, seperti yang tadi Pak Ivan bilang, memang harus mempersiapkan narasi kalimat pembukaan supaya unik setiap minggunya, sesuai dengan realitas kehidupan jemaat. Jadi bukan dengan kalimat yang itu saja gitu ya, kalimat-kalimat klise, akhirnya ya welcoming speech itu bergulir aja secara mekanis dan jemaat nggak merasakan sesuatu yang menyentuh atau menggugah mereka untuk berjumpa dengan Allah di awal-awal ibadah gitu. Jadi sekali lagi penting disadari oleh pemimpin ibadah atau pelayan ibadah atau perancang ibadah ya untuk memikirkan, mempersiapkan setiap kata dan kalimat yang akan mereka ucapkan sebagai sapaan atau sambutan Allah kepada jemaat melalui mereka di awal ibadah tentunya. Memang ada isu praktis yang muncul gitu. Tadi Bu Sinta bilang, nggak biasa ngomong, gimana ngomongnya gitu ya. Atau ini harus verbatim nggak, ditulis terus dibaca gitu. Ya kalau sekarang kan ada prompter ya. Sekarang ada prompter, jadi baca tapi nggak kelihatan baca gitu. Apalagi YouTube gitu ya, bisa aja baca. Tapi kalau nggak baca pun bisa ditulis poin-poin pentingnya. Lalu orang yang jago ngomong kan bisanya merangkai. Nah, sebenarnya di gereja saya sendiri ya hampir sama gitu ya. Kalau saya perhatikan, jadi saya nggak cuman perhatiin gereja lain, gereja saya juga itu biasanya diawali oleh penatua ya, atau diaken. Ya, saya amati memang kalimat yang dipergunakan tuh ya standar gitu, hal yang sama yang diulang. Ya, terkesan klise ya, shalom, selamat pagi, hari ini tema khotbah apa, pendetanya siapa, habis itu ada pembukaan atau saat teduh. Jadi relatif singkat gitu. Ya, bahkan jemaat udah tahu gitu, mungkin dia bisa ikutin kata-katanya sama persis gitu. Pasti ini gitu. Nah, ini yang saya coba dorong gitu ya ke teman-teman dan saya bersyukur di satu kesempatan kelas karena saya sekarang sedang kuliah di MTH Ibadah, Pak Budi itu kasih 4 komponen gitu sederhana, yang 4 komponen yang lebih mudah lah digunakan untuk majelis penatua. 4 komponen yang harus ada di kalimat pembuka. Yang pertama, tadi udah disinggung di depan sama Pak Budi. Mohon izin saya singgung lagi. Yang pertama memang harus berpusat kepada Allah gitu ya, God Center. Nah, yang kedua adalah menyentuh realitas hidup mayoritas jemaat. Yang saya rasakan saat ini adalah saya juga baru menemukan setelah 2 minggu ini, 3 minggu ini, ada 3 orang ya yang meninggal itu karena depresi. Jadi ada yang namanya cabin fever. Saya juga baru dengar nih istilahnya cabin fever. Ya, jadi ada 3 orang meninggal karena cabin fever, yaitu orang mengalami merasakan sedih, gelisah, bosan, mudah tersinggung, beragam perasaan negatif lainnya karena terlalu lama diam di rumah atau di satu tempat dan terisolasi gitu ya. Bahkan yang terakhir itu minggu lalu tante saya itu meninggal, dia guru, memang sudah tua gitu. Tapi karena dia nggak bisa ketemu dengan muridnya, itu membuat dia depresi, nggak mau makan, akhirnya meninggal. Jadi lebih parah dari virus COVID sendiri nih, cabin fever. Gitu. Nah, ketika pergumulan ini disinggung misalnya, gitu kan, bisa jadi jemaat langsung bilang, oh, itu saya tuh yang sedang disapa. Jadi yang kedua adalah menyentuh realitas kehidupan mayoritas jemaat. Yang ketiga adalah mengandung firman Tuhan, gitu ya, bisa dengan kopas gitu ya, membacakannya lagi atau memparafrasekannya. Selain firman Tuhan mungkin bisa juga dengan prinsip teologi atau doktrin yang sederhana
yang tentunya related dengan jemaat pergumulan jemaat yang kita sebutkan di poin ketiga tadi. Dan yang terakhir, yang keempat, komponen dari Pak Budi adalah harus mengandung ajakan untuk siap beribadah. Dan ya prinsip ini, komponen ini yang saya sharingkan ke teman-teman di gereja gitu ya, majelis yang biasanya akan memimpin, udah pakai komponen ini aja, terus kembangkan sendiri gitu. Yang penting poinnya 4 ini gitu. Dan ya hasilnya ada beberapa yang ngikutin, tapi masih banyak juga yang ya masih pakai kalimat yang standar gitu ya. Ya memang untuk mengubah sebuah tradisi dan kebiasaan yang sudah lama mendarah daging itu perlu perlu waktu dan ketekunan lah gitu ya. Kita akan tegar terus gitu ya. Jadi itu sih. Jadi kesimpulannya bahwa memang kalimat pembuka welcoming speech itu dalam ibadah penting sebagai sebuah sapaan Allah bagi umatnya yang sedang berhimpun dan ingin berjumpa dengan Allah. Ya sama kalau kita mau datang ke rumah orang, maka kita akan merasa disambut hangat oleh tuan rumah ketika tuan rumah menyapa kita di pintu gerbang atau di pintu masuk dengan sapaan yang hangat. Gitu. Itu sharing saya sih Pak. Cuman kalau diizinkan, kemarin sama tadi pagi saya sempat coret-coret kalimat pembuka nih Pak. Kalau boleh di-sharing, silakan. Saya akan baca, atau saya nggak usah sharing, saya baca aja ya Pak, ya maksudnya. Ya, coba baca. Ya, kira-kira gini. Shalom, selamat pagi dan selamat datang beribadah di gereja kami, atau sebut nama gerejanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang saya kasihi. Bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah gereja kami, saya menyampaikan sambutan hangat yang khusus bagi saudara. Kami senang Anda ada bersekutu bersama kami. Di masa pandemi ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami perasaan-perasaan negatif seperti sedih, bosan, gelisah, mudah tersinggung, dan beragam perasaan negatif akibat sudah terlalu lama diam di rumah dan terisolasi dari lingkungan sekitar. Saya mengerti, bahkan turut mengalami perasaan yang sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi biarlah pagi ini kita datang menghampiri dan menyambut uluran tangan Tuhan Yesus yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah, supaya kita pada pagi ini menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Mari kita tenangkan diri dengan sejenak berdiam diri di hadapan Tuhan sebelum mendengar panggilannya. Terus saat teduh. Wah, ini kalimat bagus sekali loh Pak Renaldo. Thank you so much untuk kasih contoh yang saya sebagai dosennya senang juga nangkep Pak Renaldo. Sama-sama Pak. Karena kata-kata Alkitabnya itu tidak sampai ngomongin Alkitab berkata. Ya nggak perlu sampai begitu juga gitu loh. Anda bayangin deh ya. Tadi yang Pak Renaldo sebutkan itu, jangan-jangan banyak jemaat kita yang mungkin usia 50 tahun ke atas, 55 tahun ke atas, itu kesepian banget. Ini juga universal terjadi. Nah, saya kira yang saya mau sorot adalah realita jemaat yang selama ini kita nggak sentuh. Kalau terus kita nggak sentuh, maka jemaat akan merasa memang gereja nggak nyambung sama hidup saya. Jadi saya kira ini aspek pastoral, aspek pengembalaan yang sebenarnya bisa dimunculkan di awal. Dan kita bersyukur Pak Renaldo kasih contoh yang luar biasa. Dan Anda bayangin ya, tadi Ibu Sinta bilang, kalimat sambutan itu udah basi ya. Pak David, kayaknya Pak David udah nggak ada ya, kelempar kayaknya. Pak David juga bilang bahwa yang disurvei itu ya pasti yang sama ditinggalin sama jemaat gitu kan, basi kok nggak efek gitu kan. Nah berarti ini menjadi satu kunci. Kalau Anda bayangin tiap minggu misalkan minggu ini Pak Renaldo yang memimpin, kata-katanya begitu. Minggu depan rekan sepelayanan yang mimpin, kata-katanya beda loh. Minggu depannya lagi, beda lagi. Ada apa nih? Gereja berubah apa nih? Nah itu memicu jemaat pengen tahu. Ya,
Jadi ini salah satu aspek yang saya kira sangat kritikal sekali dan semoga saudari bisa mencobanya ya. Tadi contoh itu bagus banget, itu nanti bisa Pak Renaldo kirimin aja ke semua tuh di WhatsApp group. Yuk Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menanggap, bertanya ya hal-hal yang mungkin kepikiran. Saya perhatiin di sini ada beberapa rekan dari Surabaya, dari Palopo kalau nggak salah ya, dari Jogja juga ada. Silakan kalau ada Bapak Ibu, silakan. Saya Pak. Oh Pak Karis, silakan Pak. Kalau ini pertanyaan ya Pak ya. Ya. Kalau saya perhatikan juga di gereja-gereja konvensional itu, saya kasih contoh di gereja kami itu di Bawah Mentolo di Nia Selatan, saya memperhatikan bahwa almanak salah satu cara yang mereka pakai biasanya para majelis ketika mereka memimpin ibadah. Nah, dan di almanak itu di tata ibadah itu udah baku kata-kata dan kalimat yang sering mereka gunakan. Nah, pertanyaan saya Pak, karena saya tidak menemukan kata sapaan di situ, biasanya majelis yang memimpin ibadah itu kalimat yang pertama yang dia ucapkan, marilah kita menyiapkan hati kita, dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Nah, ini saya terjemahkan ke bahasa Indonesia karena biasanya kan bahasa daerah yang dipakai. Nah, setelah itu dia mengajak jemaat untuk masuk dalam doa votum. Nah, biasanya kalau saya perhatikan sebelum doa votum itu atau pas ketika dia memulai ibadah kan ada sedikit kata sambutan yang dimana dia mau menyapa jemaat terlebih dahulu. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana cara kita dan dalam hal ini juga sebagai kami yang seringkali memimpin ibadah supaya itu tidak terus-menerus dibekukan dan minimal ada solusi yang kita tawarkan supaya di ibadah siang itu walaupun rata-rata orang tua ada salah satu antusias untuk mau datang beribadah kepada Tuhan dan tidak monoton Pak. Nah, kira-kira solusinya kayak mana Pak begitu? Ya, terima kasih. Ya, saya kira ini salah satu pergumulan kebanyakan gereja-gereja seperti BKPN ya. Karena setahu saya BKPN, GPIB juga melakukan hal yang sama. Udah fix ya. Nah, ini kembali kepada kultur di gereja Bapak. Kalau ada pemimpin ibadah yang kemudian nambahin kata-kata yang baik seperti contoh yang tadi Pak Renaldo, apakah kemudian dia akan diomelin sama gereja? Itu satu. Kalau dia diomelin, berarti liturgi itu udah jadi hukum Taurat. Ya, kalau ada pemimpin ibadah yang mencoba melakukan pembaharuan tetapi kemudian langsung diomelin, berarti itu liturgi jadi hukum Taurat. Nah, itu yang saya kira kita perlu hati-hati karena liturgi itu adalah sesuatu yang hidup sebenarnya. Liturgi itu sesuatu yang kontekstual. Tapi kita juga perlu memahami kenapa denominasi tertentu bikin itu fix. Bisa aja karena kultur jemaatnya itu ya seperti tadi contoh ya saya ya, dia ngomong nggak berhenti-berhenti gitu loh. Makanya udah dah daripada kepanjangan setiap minggu gitu kan udah dibikin fix. Jadi kita perlu lihat konteks jemaat dan denominasi itu juga sih. Tapi saya kira kalau tidak ada kultur sekaku itu, saya kira kita yang sudah punya pemahaman, kita bisa mencoba dan memberikan contoh bukan untuk menggurui, tetapi memberikan contoh dengan satu kesadaran bahwa ini nggak bisa begini terus. Karena jemaat ya nggak mengalami apa-apa, nggak mengalami sapaan Allah gitu loh. Ya, jadi saya kira seperti itu. Nah, Pak Ivan mungkin mau menambahkan atau silakan Pak Ivan. Sorry, masih mute. Mungkin sedikit saya mau menambahkan itu karena beberapa gereja kan memang konteksnya liturginya itu saklek ya gitu ya. Sudah ada seperti itu, misalnya gereja Katolik, selain tadi gereja GPIB, GKI, BKPN, tapi juga ada gereja Katolik maupun gereja Anglikan. Nah, kebetulan saya ini pernah menjadi bagian dari gereja Anglikan, beribadah di gereja Anglikan dan mengambil kelas liturgi di seminari Anglikan. Paling tidak, mungkin ini langkah yang dapat menjembatani kalau gereja kita belum mengizinkan pengubahan liturgi, adalah bagaimana liturgi yang sudah dipersiapkan dengan indah itu, atau bahkan di beberapa gereja doa yang sudah dipersiapkan dengan indah itu, kita dapat membacanya dengan penuh makna. Gitu. Tidak jarang saudara-saudari akan amati
gereja Anglikan, pastor dari gereja Anglikan, mereka mengatakan imam ya, biasanya imam di gereja Anglikan, itu doanya seindah apapun, mereka bacanya itu tanpa perasaan. Gitu. Jadi ada satu doa itu yang bagi saya cukup indah di gereja Anglikan, itu doa pembukaan. Ini bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia saya nanti kalau terjemahkan langsung mungkin malah nggak tepat. Tapi ada pastor yang seperti ini bacanya. Almighty God, to whom all hearts are open, all desires known, from whom no secrets are hid. Nggak ada perasaannya begitu. Padahal ini doa yang indah. Almighty God, to whom all hearts are open, all desire known, and from whom no secrets are hid. Cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name. Through Christ our Lord. Amen. Gitu. Jadi itu langkah yang dapat menjembatani ketika gereja kita masih pakai liturgi yang tidak bisa diubah. Gitu. Ya, terima kasih Pak Ivan. Saya kira itu baik sekali ya contohnya. Jadi kalau memang udah fix, ya bacalah dengan perasaan gitu ya. Walaupun dari sisi saya melihatnya membaca itu memang sesuatu yang menjadi sebuah limitasi tersendiri ya. Tapi ya itu satu contoh yang baik sekali. Silakan Pak Novel. Nah ini pendeta yang akan ngomong nih. Oke, makasih Pak. Setelah ini Pak Riki ya. Oke, baik. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Haris seperti itu adanya. Tapi saya selama pelayanan di Jakarta di gereja yang sama kurang lebih 4 tahun ini, saya mencoba niat hati ingin buat penyegaran. Tapi saya akui juga akhirnya kadang-kadang saya harus akui bahwa saya tergelincir pada satu ekstrim, yaitu tidak terkontrol. Jadi kalimat-kalimat yang sudah dibakukan itu saya singkirin dan saya memberikan kebebasan kepada para liturgos untuk merancang kalimat-kalimatnya sendiri. Demikian juga untuk transisi dari satu lagu ke lagu lain. Tetapi saya tahu bahwa pelayan ini juga kan mungkin tidak sesiap kita-kita yang ada di sini. Sehingga kemana-mana kalimatnya. Jadi saya bersyukur juga pertemuan ini menginspirasi saya kalau mau buat penyegaran ya jangan kebablasan, jangan lepas begitu aja. Jadi bertanggung jawab merancang sebagai pendeta jemaat, merancang kalimat-kalimatnya. Nah, lalu saya ke Pak Ivan tadi, betul saya pikir topik kita ini saya mencoba menebak lagi. Kita lagi ngomong masalah teks yang diomongin. Tetapi kita mungkin juga belum, ini kan di bagiannya juga intonasi suara, mimik, dan lain-lain. Jadi ternyata urusan penyambutan ini tidak sesempit kalimat ya. Intonasi, mimik, dan lain-lain. Termasuk suasana hati. Kembali-kembali tadi kita menyambut, tapi kita sendiri adalah yang tersambut nggak di gereja itu atau tidak. Makasih. Ya, makasih. Makasih Novel. Silakan Riki. Ya, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya suara saya apa jelas? Jelas. Oke, soalnya di sini rada feedback, Pak. Iya, yang pertama saya ingin memberikan komentar. Tadi saya mencoba mencerna apa yang dipaparkan oleh Bu Sinta juga sama Pak David yang soal surveinya. Nah, yang pertama yang saya lihat itu menarik ya, survei yang kalau Pak David ceritakan bahwa ketika mereka lihat YouTube itu efektif cuma 20 menit jemaat stay dan diindikasikan itu adalah waktu khotbah. Saya merenung dari tadi. Oh gitu ya. Kalau itu benar dan mungkin juga benar, berarti kenapa jemaat hanya memilih khotbah untuk didengarkan pada ibadah? Bukankah Tuhan berbicara sejak awal ibadah sampai akhir? Siapa yang ngajarin itu? Dan saya yakin banyak gereja-gereja Injil akan seperti itu, mencari khotbah karena selalu khotbah diidentikan dengan firman Tuhan. Itu saja. Nah, sedangkan yang lain-lain dibuang, ya. Makanya orang cuma mau cari khotbah. Jadi pertanyaan saya mungkin perlu perenungan, siapa yang mengajarkan itu? Saya takutnya itu menjadi suatu kebiasaan gereja. Gereja yang mengajarkan jemaat
untuk melihat bahwa firman Tuhan itu cuma di khotbah. Nah, saya rasa mungkin itu perlu menjadi perenungan juga. Yang kedua, menarik ketika berbicara mengenai kata-kata yang dituliskan, ya, text date, gitu ya. Jadi dasarkan pada teks seperti itu. Saya berpikir begini, waktu dirancang mungkin oleh sinode, waktu diputuskan di dalam persidangan, apakah memang kata-kata itu adalah sesuatu yang dipakemkan, seperti kata Pak Ivan tadi kan di beberapa gereja tertentu memang dipakemkan, mati, harga mati, atau itu sebagai guidance saja. Nah, mungkin saya rasa itu juga perlu dicari tahu. Saya takutnya kalau ternyata para perancang liturgi ya cuma memaksudkan itu sebagai guidance dan pada akhirnya itu menjadi suatu pengulangan di dalam gereja lokal yang akhirnya itu menjadi Taurat soal itu. Padahal mungkin itu ya cuma guidance aja, artinya bisa dirubah tetapi intinya sudah diberikan petunjuk. Nah, saya rasa itu juga perlu diketahui cara tahu. Yeah. Kemudian lalu bagaimana kalau misalkan kita mau melakukan kata-kata atau sambutan seperti itu? Saya merasa hal yang sangat penting itu penghayatan, internalisasi oleh siapapun yang akan melakukan penyambutan. Penghayatan itu sangat penting sebelumnya. Saya misalkan seperti ini. Ketika tadi Pak Budi tanyakan konteks apa yang secara umum terjadi di gereja. Ada yang bilang soal PHK, dan lain sebagainya. Saya dalam pikiran saya ngomongin soal ekonomi, betul juga, karena pasti semua terdampak. Tetapi pas tadi dikatakan hal yang sangat penting, yaitu hospitable, caring, seperti itu. Saya mengingat hospitable. Hospitable itu saya langsung mencoba menghayati, ya, Tuhan kita kan Tuhan yang hospitable. Mazmur 23 mengatakan ia akan menyediakan hidangan bagi. Artinya siapapun yang masuk ke rumah Tuhan itu Tuhan akan backup habis-habisan. Ya karena tradisi timur seperti itu. Jadi tuan rumah akan mati-matian menjaga tamunya dengan memberi makan di hadapan lawan. Jadi saya bayangkan kalau ekonomi sedang hancur, siapa yang akan membackup? Nah, saya mencoba melakukan penghayatan itu untuk apa? Itu sebelum sebenarnya terjadi oleh si liturgos atau kalau siapapun yang akan melakukan di dalam liturgi nanti melakukan salam seperti itu. Jadi perlu ada satu penghayatan sebelumnya. Nah, prosesnya bisa dimulai bagaimana? Mungkin ini saya mencoba berpikir sedikit tips. Yang pertama, cobalah ngobrol terlebih dahulu. Mungkin kan biasa pasti sudah ada jadwal nih lama. Nah mungkin sekitar kalau kita akan memimpin hari minggunya, ya mungkin seminggu sebelumnya atau hari Selasanya bolehlah ngobrol-ngobrol dengan gembala jemaat ataupun tim besuk. Artinya orang-orang yang bersentuhan langsung secara pastoral dengan jemaat untuk mengetahui pergumulan apa sih yang sedang terjadi di jemaat saat ini. Nah setelah didapatkan, coba internalisasi itu. Artinya kita sedang berempati dengan situasi itu, dan kira-kira ketika kita sedang bergumul hal itu, Tuhan mau ngomong apa ya ke kita? Kalau kita dalam kondisi yang sedang yang sudah lewat data pergumulan jemaat yang didapat, maaf, Tuhan ini bisa diperpendek karena masih ada dua rekan kita yang pengen sharing. Iya. Nah, jadi setelah itu barulah kemudian kalau kita sudah internalisasi apa yang kita dapatkan itu mungkin itu bisa kita tuliskan karena itu yang kita dapat. Nah, yang kita tuliskan itu kita bisa parafrasekan lagi yang hasilnya bisa kita jadikan di saat membawa di dalam kalimat penyambutan itu di dalam ibadah. Nah, mungkin itu
sedikit hal yang ingin saya sharingkan terkait tips juga. Terima kasih Pak Budi, terima kasih rekan-rekan. Saya kira kata kunci buat teman-teman yang liturgi gerejanya itu dalam tanda petik lebih baku adalah parafrase. Ya cuma mesti memastikan bahwa itu ada guideline. Saya persilakan Pak Iwan udah gitu, kemudian Ibu Ripka. Ini dua rekan yang terakhir sebelum kita tutup ya. Makasih Pak Budi, rekan-rekan. Saya mohon maaf video kamera tidak saya nyalakan, stabilitas. Ya, topik malam hari ini kebutuhan saya banget ya, karena sejak 4 tahun terakhir yang menyapa di awal ibadah itu selalu saya, karena saya sekarang jadi gembala pos begitu. Oh, oke. Dan menurut tradisi ya sapaannya itu langsung votum itu, votum. Jadi saya rasa tidak hanya jemaat, saya sendiri juga pasti bosen ya, ngerasa klise banget diulang-ulang itu. Jadi awal-awal setelah rasa jenuh itu ya muncul kebutuhan sendiri untuk tadi yang barusan Pak Budi katakan memparafrase votum itu. Ya saya main di sisipan setelah kalimat dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, setelah itu saya sisipkan sesuai tema ya. Saya gali tema, siapapun yang khotbah, saya kira-kira temanya ini ya natur Allah ya, yang situ yang akan saya sisipkan. Misalnya tema gembala ya, saya lanjutkan setelah langit dan bumi dan gembala yang ini gitu ya. Seterusnya begitu. Jadi tertolong oleh tema-tema itu. Ya. Dan saya bersyukur dengan adanya blessing in disguise-nya pandemi ini, saya jadi lebih muncul keberanian untuk menyapa sebelum votum itu. Karena jemaat ada yang di rumah, ada yang di gereja, hybrid begitu. Jadi tidak ada ruang. Kalau dulu tatap muka semua sebelum pandemi kan biasanya saat teduh. Nah, saya naik itu untuk sekedar menyapa atau welcoming atau basa-basi welcome itu cara sepertinya enggak pas gitu. Jadi tapi ini pandemi memberi ruang untuk menyapa sebelum votum. Saya bersyukur seperti itu, tapi ya perlu lebih banyak masukan ya setelah sekian waktu berlalu. Satu hal saya pernah isi variasi juga dengan menjelaskan bagian-bagian ibadah secara 1 menit saja. Saya jelaskan apa makna votum, semua sampai pengutusan itu, doa berkat itu, persembahan, aspek elemen-elemen ibadah, saya jelaskan ringkas 1 menit setiap 7 minggu berturut-turut itu, dalam rangka mengajak jemaat untuk memerangi rutinitas itu, ya, atau klise bahasa kita malam ini gitu. Cuman ya senang dengan sharing-sharing teman-teman, terpacu untuk juga memikirkan lebih serius untuk sapaan jemaat. Makasih Pak Budi. Pak, terima kasih banyak Pak Iwan untuk perjuangan Bapak sebagai gembala di sana ya. Semoga Tuhan terus jaga dan berkati upaya-upaya yang ada ya. Silakan Ibu Ripka. Ya, saya izin off cam supaya stabil. Saya Ripka, saya TPG peribadahan dari GKI Gejayan Yogyakarta. Secara demografis, kami cukup diberkati dengan banyaknya mahasiswa di sekitar kami, cukup banyak yang terlibat dalam peribadahan. Tapi saya harus mengakui juga kebablasan juga begitu ya, mengizinkan untuk improve sendiri. Nah, kita bisa membayangkan dengan keragaman latar belakang gereja dan juga pemahaman liturgis, kami rutin mengadakan kelas PL atau pemimpin liturgi, tetapi tidak semuanya sempat mengikuti itu, kadang lompat step dan diizinkan. Nah, kita bisa memprediksi kata-kata apa yang muncul selain klise, bahkan bisa beloknya jauh begitu. Terima kasih malam ini kembali diingatkan, kami akan membuatkan garis-garis besar dan sebagainya mungkin. Tetapi di sisi lain saya jadi bertanya ini Pak, kata sambutan kemudian dalam liturgi kami ini yang mana gitu ya. Kalau ushering itu kan dulu sebelum pandemi selamat datang di depan pintu begitu ya. Lalu kemudian sekarang geser ke warta jemaat yang secara teknis kami sepakati
untuk ditayangkan sebelum jam ibadah. Berarti kan sudah keluar. Artinya kalaupun penatua, karena ini di tempat kami dipandang atau disepakati masih menjadi bagian dari tugas penatua, maka sudah bisa dipastikan yang tampil bukan mahasiswa-mahasiswa itu, tetapi Bapak Ibu yang pemuda pada masanya gitu ya, dengan gaya sendiri. Tetapi itu berarti kata sambutan kemudian tidak menjadi bagian yang utama kalau begitu, kalau kami memposisikannya sebelum jam 8 misalnya kalau kami tayangkan premier kami. Tetapi kemudian saya jadi teringat selama ini kata pembuka dalam liturgi atau pelatihan kami itu pada saat Shalom pertama dari pemimpin liturgi. Beberapa poin dari Bapak sudah kami lakukan, tetapi beberapa hal juga masih sangat perlu untuk kembali kami sampaikan. Itu yang menjadi pertanyaan saya, bahwa yang mana menjadi kata sambutan kemudiannya dari tempat kami. Saya malah mempertanyakan diri kami sendiri di forum ini begitu ya. Kalau di liturgi GKI yang lama, seingat saya kata pembuka bahkan secara khusus itu ditempatkan setelah fotum Bapak Ibu. Di sana bahkan ditulis kata pembuka yang dibawakan oleh pelayan firman. Nah, jadi ada 3 ini jenis kata pembuka kalau jadi saya berpikir begitu di konteks kami. Terima kasih. Well, terima kasih banyak Ibu Ripka untuk pertanyaan yang saya kira baik sekali ya. Saya cukup familiar dengan liturgi GKI, dan betul sekali kadang ada yang GKI pakai kata pembuka, tapi ada yang sama sekali nggak ada. Saya perhatiin yang online sekarang itu rata-rata udah nggak ada ya, gitu ya. Nah, saya pikir contoh yang tadi dari Pak Iwan itu menjadi salah satu aspek yang baik ya. Shalom pertama kali itu. Jadi mungkin kalau bingung disebut sebagai kata sambutan karena seolah-olah itu jadi kecampur aduk dengan penyambut gitu ya. Mungkin lebih tepat itu disebut sebagai semacam sapaan awal ya. Sapaan dari, atau kalau di dalam gereja-gereja ada juga pakai istilah sapaan gembala. Cuma kan memang di dalam GKI tidak selalu pengkhotbahnya yang menyapa jemaatnya gitu ya. Meskipun liturgi itu dipimpin oleh pembawa firman. Jadi saya pikir kalimat pertama tersebut itu bisa menjadi salah satu aspek yang disisipkan di situ. Dan saya kira perlu dilihat di bagian liturgi GKI, khususnya di bagian berhimpun. Karena sambutan ataupun sapaan Allah melalui kita pemimpin itu posisinya adalah di bagian awal ibadah. Saya kira, jadi kita nggak harus, tadi kan kita pakai 4 prinsip ya, kita nggak harus cemplungin 4-4-nya ini di depan semua. Jadi ada fleksibilitas. Misalkan sebelum pengakuan dosa, kita bisa sisipkan kalimat-kalimat yang menyentuh realita hidup daripada jemaat yang kita layani. Nah, tentu ini kan butuh keluasan dan juga kepekaan dari para pemimpin ibadah ya. Dan ini menjadi tantangan sendiri buat GKI yang lebih fix dan lebih baku. Tapi saya kira berangkatnya perlu dari kita gereja mau relevan kepada jemaat. Dan relevansi pada saat ini nomor 1 terjadinya di kebaktian virtual. Ya. Jadi saya kira perlu terjadi upaya-upaya kecil. Memang benar sekali sih, perubahan itu nggak bisa langsung seperti membalikkan telapak tangan sih ya, karena nggak mungkin ya. Tapi ya saya kira sharing dari Pak Iwan sama Ibu Ripka ini bisa dijadiin satu nih, ya karena Pak Iwan juga sudah mengatakan bahwa fotum terus nih selipinnya di mana gitu kan, tapi akhirnya dapat konteksnya gitu ya. Saya kira itu baik. Silakan Ibu Lydia. Unmute. Maaf, waktunya sudah lewat. Saya pendek sekali karena tadi Ibu Ripka ada bilang mengenai setelah votum kata sambutan. Saya jadi not sure. Setahu saya GKI, karena kami pendeta-pendeta kami di gereja Singapura banyak dari GKI, adalah votum dan salam, bukan votum dan kata sambutan. Karena iya Bu, iya. Nanti setelah itu baru geser ke kata pembuka. Kalau votum salam sepaket, benar. Terima kasih. Oke, jadi saya hanya sedikit mempertanyakan kalau setelah votum salam lalu kata pembuka,
just make sure itu tidak memutuskan alur liturgi. Karena ini kan perjumpaan Tuhan dan jemaat ya. Kalau itu kata pembukanya seolah-olah jadi sebuah berita atau apa, memutuskan liturgi itu yang perlu dihati-hatiin sih gitu. Itu aja. Ya, terima kasih. Tapi saya kira kita bersyukur ya, tadi Rika sharing mengenai warta yang panjang, udah gitu digeser semua ke depan gitu ya. Minggu depan kita akan ngomongin mengenai visual, ya, visual di dalam kebaktian online. Karena urusan warta ini juga makan waktu banyak banget di dalam kebaktian online, ya. Dan saya kira ini bukan cuma GKI, tapi beberapa rekan-rekan dari gereja lain juga begitu, ya. Saya kira kita udah lewat lagi, maaf banget saya lewat 10 menit, ya kita harus tutup. Tapi saya bersyukur hari ini kita bisa lebih banyak berbicara dan saya lebih sedikit ngomong, ya. Jadi kita akan tutup di dalam doa. Nah, apa ada kebutuhan-kebutuhan spesifik dari Bapak Ibu yang perlu didoakan supaya saya juga bisa mendoakan pada saat ini? Kalau ada, saya persilakan. Kebutuhan spesifik yang mungkin perlu didoakan. Kalau tidak ada, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Saya akan berdoa dan kemudian saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa buka suara seperti yang ada di slide. Nah, ini yang tadi Pak Ivan katakan, ya, salah satu sumber Psalms for all seasons. Banyak sekali doa-doa yang beautiful, ya. Ya, kita tundukkan kepala, nanti saya akan berikan petunjuk kapan kita berdoa bersama. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kiranya Engkau berkenan apa yang kami percakapkan. Kiranya Engkau kuduskan kata-kata yang sudah terlontar. Kiranya Engkau yang boleh mampukan setiap kami untuk melihat jemaat-Mu seperti Engkau melihat domba-domba-Mu. Tuhan, kami pun adalah domba-domba-Mu. Dan ada di antara kami yang sedang bergumul. Tuhan, kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu. Kami membayangkan diri kami seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun itu ya Tuhan. Kami mau pegang jubah-Mu. Karena kami percaya ada kuasa yang akan tersalurkan ke dalam kehidupan kami sehingga kami boleh mengatasi pergumulan-pergumulan yang kami nggak tahu jalan keluarnya. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kau berkati Bapak Ibu Saudari yang hadir di dalam malam ini. Di dalam pergumulan pelayanan, pergumulan keluarga, pergumulan relasi dengan pasangan, pergumulan relasi dengan keluarga dan sebagainya. Pergumulan ekonomi. Tuhan, kami mohon, kasihanilah kami. Mampukan kami untuk kuat di dalam iman kami. Kiranya jamahan-Mu yang sungguh ajaib itu boleh kami alami. Mari saudara yang terkasih, kita berdoa bersama-sama berdasarkan doa yang tertera di slide. 1, 2, 3. Allah yang kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus, sungguh mudah bagi kami untuk membicarakan-Mu tanpa menyembah-Mu. Menyembah-Mu tanpa menaati-Mu. Menaati-Mu tanpa bersukacita di dalam-Mu. Suntiklah kami dengan api jiwa yang mencintai-Mu, sehingga perkataan lidah kami menjadi ibadah, keinginan kami menjadi ketaatan, dan hidup kami menyatakan sukacita yang hanya ditemukan di dalam-Mu. Amin. Amin, saudara yang terkasih. Terima kasih untuk seluruh percakapan malam ini. Kita bersyukur semoga bisa memberikan masukan dan pencerahan-pencerahan yang menolong. Sampai Sabtu depan, dan minta tolong nanti feedback dan kemudian sharing. Ini kita nggak sempat kalimat penutup lagi nih, Bapak Ibu ya. Kalau bisa nanti disampaikan di WA Group ya. Terima kasih, sampai Sabtu depan. Kita foto sebentar. Oh, foto. Oh iya tuh, foto nggak boleh ketinggalan. Minta tolong buka kamera sebentar. Baik, saya akan ambil dua. Ibu Koni bisa buka kameranya? Oke, udah semua ya. Saya akan ambil 1, 2, 3. Yang pertama, slide yang kedua, tetap pertahankan senyumnya yang manis. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Sehat-sehat. Malam. Minggu depan. Minggu depan.